Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mauidhah hasanah tentang ajakan menjauhi zina. Pada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangatlah membenci umatnya yang mendekati zina karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan janganlah kalian berani-berani untuk mendekati zina apalagi sampai melakukannya. Adapun dasar hukum zina yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang melakukan zina dan laki-laki yang melakukan zina, maka deralah tiap seorang dari keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Oleh demikian, Allah sangat membenci umatnya melakukan zina dan sangat menganjurkan agar menghindar dari perbuatan tersebut. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan perbuatan zina hanya akan menghasilkan dampak buruk bagi pelakunya. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap Bani Adam mempunyai bagian dari zina. Maka kedua mata pun berzinah dan zinanya melalui penglihatan, dan kedua tangan berzinah, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah menuju perzinahan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium. Hati dengan keinginan dan berangan-angan, dan kemaluannya lah yang membenarkan dan mengagalkannya. Bahwasanya manusia pasti melakukan zina yang tidak mungkin dapat dihindarinya, kecuali orang-orang yang Allah jaga darinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa contoh zina, diantaranya zina mata. Zina mata yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang. Yang kedua, zina tangan, yaitu ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Yang ketiga, zina kaki, yaitu zina yang terjadi ketika seorang muslim atau muslimah melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang keempat, zina mulut, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Yang terakhir yaitu zina hati, yaitu ketika seseorang memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut? Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal tersebut. Di antaranya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari tempat-tempat maksiat, membaca Al-Quran dan mengkaji maknanya, berteman dengan orang-orang soleh-soleha, dan lain sebagainya. Jadi, marilah kita sebagai kaum muda, penerus bangsa, menjunjung tinggi ilmu agama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa, khususnya zina. Jangan sekalipun kita mendekatinya, apalagi sampai melakukannya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang mendekati zina. Maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah dan bukan orang yang dibenci oleh Allah. Sekali lagi, jangan pernah sekali-kali kamu mendekatinya. Teruslah memantapkan iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan ketakwaanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari panasnya siksa api neraka. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Amin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.